Saya seorang badut. Tidak ada yang lebih sial dari seorang yang melucu, tetapi sama sekali tidak lucu. Jangankan membuat orang lain tertawa, saya sendiri saja tidak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian berpikir menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak, orang-orang akan tertawa. Tapi kalian akan paham, kalian akan mengerti, dan kalian akan tahu betapa susahnya membuat lelucon, susahnya membuat orang tertawa. Ditambah lagi, kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula di zaman sekarang ini, di zaman dimana manusia mudah sekali marah, gampang sekali tersinggung. Hanya karena lelucon, kalian bisa ditindak pidanakan, bisa dipenjara, dianggap mencemarkan nama baik, menghina dan sebagainya. Saya punya sahabat, dia seorang pelawak. Dia dipenjara hanya karena membawa lelucon yang dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada pukul 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa tersebut, orang itu mengumandangkan suara azan. Sontak saja membuat satu kampung heboh karenanya. Orang-orang kampung berbondong-bondong mendatangi orang itu, memarahinya, menghinanya, dan bahkan ada yang tega ingin membunuhnya. Hei kafir, turun kamu! Begitulah amarah orang-orang kampung. Dasar kafir! Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi. Dasar aneh. Kafir. Turun kamu. Namun, dengan tenang orang itu tadi menjawab, "Loh Pak, siapa yang kafir? Siapa yang gak taat? Dan siapa yang aneh? Coba kalian pikir. Saya jam 4 subuh sudah ada di masjid. Dan saya tidak melihat kalian-kalian ini berada jam 4 subuh di masjid. Begitu saya kumandangkan azan subuh jam 10 pagi, kalian malah berbondong-bondong datang kemari. Terus sekali lagi, siapa yang kafir? Siapa yang aneh? Siapa yang gak taat? Orang-orang zaman sekarang mudah sekali mengkafir-kafirkan kawannya. Bahkan hanya berbeda sedikit menjadi bermusuhan. Orang zaman sekarang
senang sekali bertengkar. Kalau kata Des Charles, aku berpikir, maka aku akan ada. Namun, berbanding terbalik dengan orang-orang zaman sekarang. Orang-orang zaman sekarang berprinsip, jika aku bertengkar, maka aku akan ada. Pertengkaran seringkali dijadikan komoditi, diperjualbelikan. Bahkan ayat-ayat dijadikan pembenaran hanya untuk kekuasaan. Maka dari itu, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Oh iya, saya seorang badut, meneruskan pekerjaan ayah saya. Ayah saya kan dulu seorang badut, jadi saya juga mengikuti jejaknya menjadi seorang badut. Kalau sekarang kan lagi ngetren, anak mengikuti jejak orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya jadi presiden, anaknya juga ikut mencalon jadi presiden. Kan juga lah. Anaknya mencalon jadi gubernur atau wali kota. Sudah, jangan ngelantur. Bisa-bisa saya yang di penjara. Itulah nasib saya. Saya ini badut yang sial. Kalian sudah tahu bukan? Saya melawak, tetapi tidak ada yang tertawa. Ayah saya dulu pernah bilang, dulu menjadi seorang badut lumayan, penghasilannya juga lumayan. Dulu ayah saya sering diundang untuk acara hiburan. Kalau dulu badut dan pelawak sama-sama dianggap lucu. Nah sekarang antara badut dan politikus aja, lucuan politikus daripada badut. Kamu datang? Nggak nyangka kamu akan datang. Ayo duduk. Ya sini duduk. Sini duduk. Ya. Aku nggak nyangka kamu akan datang. Oh iya. Kamu lapar? Haus? Tunggu sebentar ya. Kamu nggak lapar? Nggak haus? Syukurlah, karena saya pun nggak punya apa-apa. Tapi gak usah khawatir. Kita bisa kok pesan GoFood. Nanti kamu yang bayar ya. Heh, kenapa kalian senyum mengejek gitu? Apa kalian tidak percaya bahwa dia adalah pacar saya? Walaupun saya seorang badut, saya juga manusia, punya perasaan, punya hati, dan bisa falling in love. Aku nggak nyangka kamu akan datang. Kamu pasti rindu ya? Jangan rindu. Berat. Kamu nggak akan kuat. Biar aku saja.
Oh iya, katanya kamu udah punya pacar baru ya? Lebih ganteng, lebih tampan. Tapi ingatlah, apapun yang terjadi, aku selalu mencintaimu. Boleh nggak aku cium kamu? Peluk kamu? Boleh? Raisa! Raisa sayang! Kamu di mana sih? Raisa! Apa karena aku menjadi seorang badut, kau sudah tidak ingin lagi bersamaku? Inilah saya, seorang badut yang sial. Tidak punya pacar, jomblo, hidup lagi. Loh, kenapa kalian memandang saya seperti itu? Apa ada yang salah dengan pakaian saya? Kan sudah saya bilang, saya ini badut sial. Tuhan memang punya kejutan-kejutan yang tidak pernah kita duga. Kalian bisa lihat saya sendiri kan sekarang? Keren, tampan, maco, apalagi coba. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa saya sebenarnya hanyalah seorang badut. Badut yang sial. Suatu hari saya mendatangi sebuah acara kampanye partai. Saya berpenampilan biasa saja. Tidak ada yang lucu sama sekali. Namun, ketika saya berjalan masuk untuk mengikuti acara tersebut, semua orang tertawa. Padahal saya hanya biasa saja. Memainkan jari saya. Mereka tertawa terbahak-bahak. Dan saya hanya, menggoyangkan bokong saya saja. Mereka juga tertawa. Dan bahkan saya diam saja. Mereka juga tertawa. Mereka tertawa di atas penampilan saya yang bodoh dan yang tolol. Namun sungguh, saya sendiri tidak pernah merasa setolol itu. Kemudian, pemimpin partai itu berjalan mendatangi saya. Dia menjabat tangan saya, memberi salam pada saya, memuja-muja saya. Hanya sih, saya seorang yang berkarismatik, cocok jadi pemimpin, disukai banyak orang, karena itu adalah poin yang penting. Gitu katanya. Dia bilang pada saya, kamu cocok jadi pemimpin. Sekarang, pemimpin tidak perlu pintar, tidak perlu bijaksana. Cukup hanya kau disukai orang saja, itu sudah poin yang paling utama. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin tidak lantaran hanya karena kepintarannya saja, namun hanya kemampuan seseorang menyukai orang lain. Gitu katanya. Pendukungmu akan memuji-mujimu
Walaupun tingkah lakumu ada yang salah ataupun yang benar, itu tidak masalah. Yang penting mereka percaya, mereka menyukaimu. Itu poin yang penting. Walaupun kau berbohong sekalipun atau mengkibuli orang, tidak masalah sama sekali. Yang penting kau sudah mendapatkan kepercayaan rakyatmu. Mereka menertawakanmu hanya karena kau lucu. Tapi percayalah, mereka menyukaimu. Orang sepertimu lah yang dibutuhkan partai. Karena rakyat berpikir pemimpin yang lucu itu lebih bagus daripada pemimpin yang bekerja keras. Rakyat berpikir pemimpinnya lucu aja daripada yang bekerja keras. Rakyat tampak bodoh memilih pemimpin hanya karena lucunya, tidak hanya karena bekerja kerasnya, kebijaksanaannya saja. Saya tidak mengerti kenapa saya diikutkan pilkada. Mereka mendadari saya, mendaftarkan saya ke pilkada, dan ya, bahkan saya tidak mengerti apa itu pilkada, dan saya juga tidak tahu apa perbedaan pilkada dan PKB. Tapi ada yang bilang sih, kalau misalnya PKB itu tidak boleh coba-coba buat anak. Nah, ada yang bilang kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya anak pejabat zaman sekarang ingin coba-coba ikut kampanye. Saya juga sangat bingung dengan jalan pikiran masyarakat zaman sekarang. Padahal saya tidak punya ijazah sama sekali untuk mengikuti kampanye tersebut. Namun ada yang bilang, jangankan ijazah, kebenaran sekalipun dapat dipalsukan. Dan betapa sialnya saya. Saya menang kampanye tersebut. Mungkin dunia sudah gila. Mereka memilih saya hanya karena saya lucu. Mereka tidak memandang pemimpin yang bekerja keras. Mereka hanya memandang pemimpin yang lucu, yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Padahal ketika saya menjadi badut, saya nggak pernah sama sekali membuat orang tertawa. Lah ketika saya jadi pemimpin, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Itulah saya bilang, jangan mau jadi badut. Badut itu berat. Kalian gak akan kuat. Biar saya saja. Itulah sialnya menjadi seorang badut. Dulu menjadi badut, dan sekarang menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, yang katanya bisa membuat hidup mereka senang. Tidak memikirkan pemimpin yang bekerja keras. Sungguh, hidup saya memang sial. Sangat-sangat sial. Sekali lagi, jangan mau jadi badut. Berat. Kalian gak akan kuat. Biar pemimpin saja.